kesempatan karena waktu kita sangat terbatas. Untuk itu kita batasi 2 penanya. Kami silakan pada penanya pertama, Fathan. Silakan. Langsung saja secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathan Naufal Setiawan. Saya dari kelas 3 SMA, kelas IPA. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Syarif. Kan tadi Ustadz sudah memberitahu apa manfaat dan ganjaran bagi orang yang yatim, bagi orang yang menyantuni anak yatim. Saya ingin bertanya, apakah ganjaran bagi orang-orang yang tidak peduli terhadap anak yatim? Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup jelas ya. Silakan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baitika Hayatun Nufus dari kelas 12 IPA. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Zaki, melihat dari fenomena saat ini, anak yatim terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori mampu dan tidak mampu. Nah, bagaimana cara kita memperlakukan mereka sesuai dengan porsi yang menurut kita adil? Bagaimana cara memperlakukan anak yatim dari golongan mampu dan bagaimana cara memperlakukan anak yatim dari golongan kurang mampu tersebut? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat cerdas sekali, Ustadz Zaki. Ustadz Syarif, silakan. Ustadz Syarif terlebih dahulu. Ini pertanyaan cerdas karena memang ketika sudah diberikan hadiah, dalam Islam itu ada reward and punishment. Kalau udah ada hadiahnya, maka juga ada hukumannya. Tadi udah dibaca ayatnya berulang-ulang bahwa kalau orang yang gak peduli dengan anak yatim, pertama dia menjadi orang yang udah punya titel yang begitu naif, pendusta agama. Kendati pun para mufasir menjelaskan pendusta agama yaitu orang-orang yang yukadzibul jazaa, dan dia mendustakan balasan wal hisaba fil akhirah. Mereka mendustakan balasan dan hisab nanti di yaumil akhirah. Cuman 2 sebab yang bikin orang akan menjadi kemudian terperosok kepada neraka jahanam. Inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yaduquna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghasaqa jazaa'u wifaqa. Sebab pertama, innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayat. Subhanallah, ini siswa insan cendikia udah hafal semua ini surat An-Naba. Mantap, ini perlu dicontoh. Jadi mereka akan menjadi orang yang ditaruh oleh Allah, dihinakan oleh Allah, masuk ke dalam neraka, yang itu mereka akan dapatkan kekal selamanya. Ini yang perlu kita ingetin diri kita, bahwa hidup di dunia ini bukan segalanya. Ini fase kehidupan yang kita harus lewatin, yang waktunya kita akan masuk ke dalam kuburan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hurairah ketika membaca surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil wa akhrajatil wa qala al-insanu ma laha yauma idzin. Sampai di ayat ini Imam Abu Hurairah nangis, nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana bumi akan berbicara? Kemudian Nabi menceritakan bahwa ayat ini menceritakan 7 lapis bumi, 7 lapis langit akan menjadi saksi buat orang yang hidup di dunia. Dia peduli dengan kebaikan atau tidak. Di antaranya adalah dia peduli atau tidak kepada anak yatim. Mudah-mudahan Allah selamatin keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demen kepada anak yatim karena duduk di samping Rasulullah. Jadi jangan sekali-kali kita menjadi orang yang coba-coba untuk melanggar apa yang udah Allah atur di dalam Al-Quran. Ananda Fathan, mudah-mudahan termasuk orang yang cinta kepada anak yatim. Dan semuanya kita, mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita semuanya. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Zaki. Baik, bismillah. Tadi siapa adik namanya? Tika. Bagaimana cara kita menyikapi anak yatim yang secara level mungkin beda ya? Ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Pertama, bahwa yang namanya adil itu tidak selamanya harus dengan jumlah yang sama.
Seorang ayah punya 3 anak, yang satu SD, satu SMP, satu kuliah. Masing-masing dikasih uang jajan yang sama. SD 50.000, SMP 50.000, yang kuliah 50.000. Kira-kira ini adil apa enggak? Enggak. Bayangin anak SD megang 50.000, pulang pada pilek semua. Iya enggak? 50.000 dipegang anak SD. Jadi yang namanya adil itu bukan berarti jumlahnya harus sama, tapi proporsional. Kira-kira kalau anak SD yang pas uangnya berapa? 1.000, itu mah lo dulu 1.000. Ya pokoknya masing-masing ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Jadi proporsional. Contohnya begini juga, saya pakai sepatu nomor 42. Mas Agung nomor berapa? Sama, bisa tuker-tukeran berarti. Ada yang pakai sepatunya misalnya 39. Kira-kira kalau saya yang nomor 42, saya paksain pakai sepatu nomor 39, apa jadinya? Jebol tuh sepatu. Atau sebaliknya yang nomor 39 pakai 42, koplak. Iya kan? Ini propos, makanya kalau tidak bisa dengan uang, misalnya begini, kita mau nyantunin anak yatim, tapi kebetulan ibunya orang ada. Maka bukan dengan uang, tapi dengan perhatian yang lebih. Karena yang diharapkan itu sebenarnya bukan hanya uangnya, tapi perhatian. Maaf, uang dalam jumlah besar tapi diberikan dengan penuh wajah yang cemberut. Lebih enak mana? Dengan sekedar uang yang ala kadarnya tapi diberikan dengan senyum. Enak mana? Ada yang ngasih uang sedikit senyum, ada yang ngasih banyak cemberut. Enak yang mana? Enak yang banyak senyum. Banyak cemberut aja. Itu. Jadi itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah, luar biasa sekali Ustadz Zaki, sangat bersemangat sekali untuk memaparkan tema kita kali ini. Karena memang jujur nih Ustadz Zaki, kita juga ingin mengucapkan ulang tahun kepada Ustadz Zaki. Yang keberapa? Yang ke-50 ya? Oh, pakai buka rahasia. 50, tua amat. Saya sudah 34 Kiai. 30, Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya Ustadz Zaki. 25. Baik pemirsa, di segmen terakhir nanti kita akan kembali dengarkan kesimpulan. Tetapi insya Allah mudah-mudahan paparan kita yang sangat singkat ini memang jelas tidak mampu untuk menyelesaikan sekian permasalahan yang sangat pelik. Tetapi kembali untuk mengingatkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang patut untuk kita renungkan dan kita pikirkan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.